Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel yang menyajikan cerita rakyat dan urban legend di setiap pelosok Nusantara. Channel yang selalu menjadi teman menuju tidur Anda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like setiap videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Tarik selimut kalian, pasang headset, dan putar ceritanya. Desa Selok dan rahasia yang mengakar. Desa Selok, sebuah dusun terpencil di perbukitan Sumatera, diselimuti kabut tebal setiap pagi. Desa itu sunyi, tak banyak pendatang, dan warganya hidup dari bertani dan berkebun. Tapi di balik sunyinya bersemayam rahasia kelam yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Pak Jamal, seorang pria paruh baya yang tiba-tiba kaya dalam waktu singkat, menjadi perbincangan banyak orang. Rumahnya besar, sawahnya luas, dan ternaknya banyak. Tapi kekayaannya datang bersamaan dengan perubahan sikapnya, menjadi pendiam, mudah marah, dan semakin tertutup. Orang-orang curiga, tapi tak ada yang berani menanyakan langsung. Anak perempuannya, Lestari, berusia 9 tahun, dulu ceria dan lincah, sekarang tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan sering merintih kesakitan di malam hari. Dokter desa tak mampu menjelaskan penyakitnya. Beberapa warga bilang itu penyakit kiriman, tapi hanya Pak Jamal yang tahu kebenarannya. Perjanjian yang terlarang. Beberapa tahun lalu, di tengah keterpurukan ekonomi, Pak Jamal kehilangan hampir segalanya. Istrinya meninggal karena demam berdarah dan hasil panennya gagal 2 musim berturut-turut. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun tua yang tinggal jauh di tengah hutan, larangan di punggung bukit barisan. Dukun itu kurus, bermata sayu, dan tubuhnya menghitam seperti arang. Ia menyuruh Pak Jamal membawa kepala kambing hitam, darah ayam jantan, dan rambut dari tubuhnya sendiri. Ritual dilakukan tengah malam. Pak Jamal diminta telanjang bulat, duduk di tengah lingkaran tanah yang sudah ditaburi garam dan tulang hewan. Di depannya, asap dupa membubung dari tempurung kelapa yang dibakar. "Kau akan terikat selamanya," kata dukun itu. Matanya membelalak seperti bukan manusia. "Setelah darahmu menetes ke tanah ini, pintu akan terbuka. Kuyang akan datang saat kau tidur. Jangan pernah memandangnya." Pak Jamal menggigit bibir, meneteskan darahnya ke tanah. Angin berhenti, udara menjadi tebal, dan malam terasa seperti membeku. Dari balik pepohonan terdengar suara tertawa cekikikan dan aroma amis yang menusuk. Seminggu kemudian, hidupnya berubah, panennya berhasil, pembeli datang dari luar kota, dan uang mengalir. Tapi ia tahu perjanjian itu belum lunas. 3 bulan setelah ritual, dukun itu datang lagi. "Kuyang ingin lebih," katanya, "bukan kambing, tapi darah anak perempuanmu." Pak Jamal menolak, tapi sejak itu Lestari mulai sakit. Ia sadar Kuyang sedang menagih.
Kedatangan sang musafir suatu senja saat matahari nyaris tenggelam. Seorang musafir datang ke desa Selok. Jubahnya kusam, wajahnya teduh, tapi menyimpan kilatan tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Idris, namun penduduk menyebutnya Abang dari Timur. Idris singgah di rumah Mak Rina, janda tua yang masih ramah dan bijak. Sejak Idris datang, suasana desa terasa berubah. Angin malam lebih berat dan suara-suara aneh mulai terdengar di belakang bukit. Idris tidak banyak bicara, tapi sering berkeliling desa, mampir ke surau, dan membantu warga tanpa pamrih. Di malam hari, ia duduk lama di halaman, seolah mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia. Penglihatan batin. Pada malam ketiganya di desa Selok, Idris mendapat mimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di hutan dan melihat bayangan Pak Jamal di tengah lingkaran tanah berdarah, dikelilingi tawa cekikikan. Di atas kepala Pak Jamal melayang sosok wanita dengan wajah rusak dan usus menggantung. Keesokan harinya, Idris melihat Pak Jamal sedang menyapu halaman surau. Saat pandangan mereka bertemu, Idris merasakan dadanya ditekan energi kelam. Ia tahu penglihatannya benar. Namun, Idris memilih diam. Ia tahu urusan seperti ini tak bisa diselesaikan dengan tuduhan. Ia mengamati dulu selama 5 hari. Setiap hari, ia sengaja mendekat, membantu Pak Jamal memperbaiki atap surau, menanyakan kabar anaknya, dan saling bertukar cerita ringan. Pak Jamal awalnya enggan, tapi akhirnya terbuka. Ia merasa nyaman dengan Idris, meski belum tahu siapa sebenarnya pria itu. Pada hari kelima, setelah salat maghrib, Idris akhirnya bicara. "Aku tahu, Pak. Aku lihat malam itu, kau berada dalam lingkaran, dan makhluk itu, ia belum puas." Pak Jamal terdiam, wajahnya memucat, tangannya gemetar. "Aku tak punya pilihan," bisiknya. "Semua sudah terjadi. Aku cuma ingin anakku hidup." Idris menatapnya dalam-dalam. Perjanjian bisa diakhiri, tapi tidak tanpa harga. Ritual dan serangan malam. Musafir mempersiapkan perlindungan di rumah Pak Jamal. Ayat-ayat dibacakan, garam ditabur di setiap sudut, dan air doa dituang di sekitar ranjang lestari. Malam itu, suara melengking terdengar dari arah hutan. Angin kencang menghantam jendela. Lestari menggeliat, tubuhnya seperti kejang. Dari kejauhan, makhluk bersinar merah dengan kepala mengambang dan usus menggantung melayang mendekat. Idris berdiri di depan pintu, membaca ayat kursi dengan suara yang menggema. Kuyang mengamuk, menerjang, tapi dinding rumah seperti dilapisi energi tak terlihat. Pertarungan berlangsung dalam 2 dunia. Di mata manusia hanya terlihat angin dan gemuruh, tapi di mata gaib itu adalah perang antara cahaya dan kegelapan. Saat menghadapi Kuyang, Idris mengejar Kuyang ke hutan tempat perjanjian pertama dilakukan. Di sana, energi gelap berlipat ganda. Kuyang menampakkan bentuk aslinya. Kepala wanita tua dengan mata membara, usus yang berkilau seperti belut, dan taring runcing. "Kau tak punya hak atas jiwa itu," kata Idris. "Perjanjian telah ditulis dalam darah. Ia milikku," teriak Kuyang. Pertarungan pun dimulai. Idris memanggil bantuan dari langit. Cahaya putih membentuk perisai, dan bacaan wiridnya
menjadi senjata. Kuyang menyerang membabi buta, tapi tubuhnya perlahan terbakar oleh energi zikir dan ayat-ayat suci. Akhirnya, dengan satu ayat pamungkas, Kuyang meledak menjadi abu. Di kejauhan, Lestari terbangun dengan nafas tersenggal, tubuhnya kembali hangat. Penebusan dan kepergian. Pak Jamal kehilangan semua hartanya seminggu kemudian. Sawahnya kering, rumahnya terbakar oleh sambaran petir saat hujan deras. Tapi ia bersyukur karena Lestari selamat. Idris pergi pagi-pagi, meninggalkan hanya jejak kaki dan tasbih yang tergantung di surau desa. Ia tak meminta imbalan, ia datang hanya untuk menyelamatkan satu jiwa dan pergi sebelum matahari naik tinggi. Warga Selok tak pernah melupakan kisah itu, tentang perjanjian yang mengorbankan darah sendiri, dan tentang lelaki asing yang datang dari timur membawa cahaya di tengah kegelapan. Demikian cerita ini, cerita pesugihan Kuyang. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Cerita Astral. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.